打中了吗？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin yang paling ganteng. Yap, benar sekali, Mimin from Zero dong tentunya. Kali ini Mimin mau buat alur cerita dari Donghua yang baru aja rilis kemarin dengan judul Ancient Lords. Mari kita masuk ke sinopsis dari Donghua ini dulu ya guys. Penjelajah waktu bernama Meng Qi hanya ingin menjadi pendekar pedang yang ceria dan juga anggun. Namun tiba-tiba saja di dalam reinkarnasinya dia menjadi seorang biksu lemah. Dalam perwujudannya menjadi biksu yang lemah, Meng Qi akan menyelesaikan sebuah misi di dalam ruangan reinkarnasi. Dan ternyata semua kejadian yang dialami oleh Meng Qi sudah direncanakan oleh seorang penguasa kuno yang sangat kuat. Jadi kesimpulannya, Donghua baru kali ini akan menceritakan bagaimana biksu yang tak terkalahkan dan juga lucu itu menjelajahi dunia seni bela diri dan menjadi pendekar pedang legendaris. Episode pertama dari Donghua ini sendiri dimulai dengan ucapan selamat datang di sebuah dunia reinkarnasi yang banyak menyimpan bahaya, melaksanakan misi, mengambil keuntungan dan mendapatkan semua yang diinginkan. Namun tujuan utama atau yang paling penting adalah semua peserta bisa bertahan hidup di misi yang sedang dijalani. Di sebuah ruangan gelap tempat ujian misi yang disebut dengan kastil tersembunyi, beberapa orang praktisi termasuk Bang MC kita yang bernama Meng Qi si biksu botak sedang dihadapkan oleh banyaknya pasukan yang mengincar mereka semua. Dalam pertempuran kali ini, kelompok dari Meng Qi memang berhasil membasmi pasukan yang menghadang mereka. Akan tetapi Meng Qi yang masih belum mempunyai kemampuan bela diri terlihat mengalami sedikit luka di bagian lengan kirinya. Karena berhasil mengalahkan semua pasukan, masing-masing dari mereka mendapatkan 10 poin. Diketahui poin ini didapat jika membunuh beberapa penjaga kastil tersembunyi dengan tipe berbeda, dan jika membunuh dengan tipe yang sama maka tidak akan mendapatkan sebuah poin sama sekali. Alkisah pemilik kuil ini bernama Huang Bo yang berhasil menciptakan pil pengendali hati guna mengendalikan seluruh pemimpin faksi atau sekte di zaman kuno. Seorang pahlawan bernama Ding Chansen secara tidak sengaja mengetahui konspirasi yang dibuat oleh Huang Bo dan mengundang 3 orang praktisi kuat lainnya untuk menyerang kastil tersembunyi. Akan tetapi sayangnya Ding Chansen dan 3 orang rekan praktisinya harus gagal dan tersesat di kastil tersembunyi hingga sekarang. Jadi misi dari Meng Qi dan peserta lain adalah membunuh Kaisar Huang Bo dalam kurun waktu 3 jam saja. Jika misi berhasil maka akan mendapatkan sebuah hadiah 50 poin bagi masing-masing peserta, dan jika misi gagal maka para peserta akan mendapatkan pemusnahan secara total. 吃6道试炼也不过如此。 Seorang peserta bernama Qin Jing seperti masih terlihat santuy dan mempertanyakan apakah poin yang nanti mereka dapatkan bisa ditukar dengan sebuah kekuatan magis. Meng Qi sendiri masih belum memikirkan hal tersebut karena yang terpenting pada saat ini adalah menyelesaikan misi dan menyelamatkan nyawa dari semua peserta yang masuk ke dalam kastil tersembunyi. Lagi-lagi di sini Qin Jing bersikap arogan dengan berkata kalau Kaisar Huang Bo sepertinya tidak lebih kuat dari Meng Qi yang merupakan murid biksu tukang atau pembantu di kuil Jinchan. Nah, untuk si gadis ini Mimin belum tahu namanya ya guys. Soalnya Mimin nulis narasinya juga pakai multi subtitle, jadi nggak begitu dijelasin nama-nama setiap karakternya ya. Seiring berjalannya waktu nanti Mimin bakalan spill lagi namanya ya. Si gadis ini merasa heran kenapa sampai sekarang mereka belum bertemu dengan senior Zhang dan juga Jiang Ziwei. Padahal bisa dibilang mereka berdua mempunyai kultivasi yang cukup tinggi, jadi pasti tidak akan menemui kesulitan saat menghadapi pasukan kastil tersembunyi. Belum selesai berdiskusi, tiba-tiba saja kepulan debu datang ke arah mereka semua yang membuat Qin Jing menuduh kalau ini adalah perbuatan dari kuil Jinchan tempat Meng Qi berada. Si gadis kemudian meminta Qin Jing untuk bersabar dan tidak menyimpulkan sesuatu secara sepihak seperti itu.
Ternyata ada salah seorang rekan dari Ding Changseng yang dulu pernah masuk ke dalam kastil tersembunyi datang ke hadapan mereka semua. Alih-alih berbicara, rekan dari Ding Changseng ini malah melakukan serangan demi serangan dan terlihat seperti sudah menjadi zombie yang dikendalikan. Kekuatan dari praktisi zombie ini bisa dibilang bukan kaleng-kaleng, di mana dia berhasil menjatuhkan Meng Qi dan peserta lain di dalam lorong kastil tersembunyi. Dan yap, saat Meng Qi hendak terkena serangan, kita langsung dibawa flashback ke 3 bulan yang lalu, di mana Meng Qi mulai menjelajahi waktu dan kembali ke zaman kuno. Pada waktu itu, Meng Qi sedang asyik nonton Piala Dunia di monitor kos pribadinya dan tiba-tiba saja tanpa sebab yang jelas dia menjelajahi waktu dan kembali pada zaman yang dianggap Meng Qi masih zaman kuno atau zaman mengerikan. Di dalam zaman kuno sekarang, Meng Qi bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang biksu muda dari kuil Jinchan bernama Zhending. Dan bukannya menjadi biksu muda terhormat, Zhending adalah seorang biksu muda tukang bersih-bersih di dalam kuil. Di kuil Jinchan, Zhending mempunyai seorang jenior yang merupakan seorang murid pembantu bernama Zhenhui. Pada hari itu, seorang murid biksu senior bernama Zhen Guan meminta Zhending dan Zhenhui untuk melakukan tugas harian mereka. Tugas yang akan dilakukan oleh Zhending dan juga Zhenhui pada hari ini cukup berbeda, yaitu mengisi sebuah gentong atau tempayan air yang ada di sekitaran kuil Jinchan. Sebenarnya di sini Zhending hendak menolak melakukan tugas tersebut, akan tetapi karena Zhen Guan merupakan murid senior, jadi mau tidak mau Zhending dan Zhenhui harus melakukan semua yang diperintahkan. Sebelum memulai untuk menimba air, Zhen Guan memberitahukan kalau turnamen kompetisi beberapa jam lagi akan dilaksanakan dan dia sebagai murid senior kemungkinan akan turun untuk mewakili kuil Jinchan. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Zhending langsung menggerutu dengan berkata kalau kemampuan dari Zhen Guan masih sangat lemah, tapi berani-beraninya mengikuti kompetisi yang diikuti oleh murid-murid jenius. Sebelum Zhending dan Zhenhui pergi meninggalkan kuil, Zhen Guan berpesan kepada Zhending untuk membersihkan tempat penginapan para tamu peserta turnamen karena ada peserta yang membutuhkan bantuan pembersihan ruangan mereka. Beberapa saat kemudian di tengah jalan, Zhending bertanya kepada Zhenhui apakah Zhenhui bersedia jika terus menjadi murid pembantu di kuil Jinchan untuk selamanya. Dengan polosnya di sini Zhenhui menjawab kalau selama dia masih bisa makan dan tidur nyenyak serta mempunyai seorang senior seperti Zhending, maka dia bersedia selamanya menjadi murid biksu pembantu di kuil Jinchan. Singkat cerita, ketika sudah selesai menimba air, Zhending pergi ke sebuah tempat untuk membersihkan kamar tamu peserta turnamen. Ternyata tamu yang meminta bantuan kepada biksu pembantu adalah Qinjing dan juga Jiang Ziwei. Ketika Zhending hendak membersihkan pecahan beling di lantai, tiba-tiba saja Qinjing dengan iseng menjegal kaki dari Zhending hingga membuatnya hampir nyungsep. Cukup beruntung di sini Jiang Ziwei dengan sigap berhasil menahan Zhending hingga dia tidak jadi nyungsep ke lantai. Sontak hal ini pun membuat Zhending kaget sekaligus terpesona dengan kecantikan dari Jiang Ziwei. Di saat yang sama Jiang Ziwei langsung menasihati Qinjing karena Qinjing mewakili sekte Suantian, jadi dia harus menjaga sikapnya demi nama baik dari sekte Suantian sendiri.
Mendapati momen ini pun Zhending lantas berterima kasih kepada Jiang Ziwei sekaligus mengakrabkan diri dengan berkenalan. Di saat yang sama, Qingjing masih terus menggerutu dengan berkata kalau murid dari kuil Jinchan ternyata begitu lemah, di mana hanya mendapat dorongan sedikit saja sudah langsung hendak nyungsep ke lantai. Zhending pun langsung meladeni Qingjing dengan berkata kalau kekuatan sejati berasal dari dalam, jadi tidak perlu untuk memamerkannya di hadapan semua orang. 此番却是落了下场。你个杂役僧也敢取笑我！两位已经开始切磋了吗？ Beberapa saat kemudian, seorang berambut putih bernama Zhang Yunsan dan dua orang rekannya datang ke dalam kamar serta langsung bertanya apa yang sudah terjadi. Jiang Ziwei kemudian menjelaskan kalau Qingjing mengganggu biksu dari kuil Jinchan yang hendak membersihkan pecahan kaca di dalam ruangan. Sontak hal ini langsung membuat Zhang Yunsan memberi nasihat di mana setiap perilaku yang ditunjukkan oleh peserta turnamen akan membawa nama baik dari sekte mereka masing-masing. Jadi dia sangat berharap kalau Qingjing bersikap sopan karena dia membawa nama baik dari sekte Xuantian. Setelah diceramahi oleh Zhang Yunsan, Qingjing akhirnya meminta maaf kepada Zhending. Di saat yang sama, Jiang Yunsan langsung memperkenalkan diri dan memberitahu kalau dia berasal dari sekte Zhenbu. Di sebelahnya ada Qi Zhengyang yang berasal dari sekte Huanhua dan ada si gadis wanita yang berasal dari klan Dajiang. 那位是大江帮的西夏市民。 Setelah membersihkan kamar, Zhending berpamitan kepada semua peserta turnamen untuk kembali ke kuil Jinchan. Sesampainya di asrama biksu pembantu, Zhending langsung mengacau Zhenhui yang sedang latihan sembari membersihkan halaman serta bertanya kenapa Zhenhui tidak pergi menonton turnamen yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Zhenhui di sini sebenarnya ingin menonton, akan tetapi hari ini senior Zhen Guan memintanya untuk membersihkan seluruh halaman sampai selesai. Melihat juniornya bersedih tentu saja membuat Zhending iba. Dia pun menawarkan agar Zhenhui pergi menonton turnamen saja karena pekerjaan membersihkan halaman akan Zhending yang lakukan sendiri. 玄心师叔说让你去看，我是师兄，我。谢谢师兄。 Tanpa keraguan-raguan, Zhenhui pun kemudian berlari untuk menonton turnamen serta berjanji akan menceritakan hasil pertandingan kepada Zhending ketika sudah pulang nanti. 我回来告诉你结果。 Tak lama setelah kepergian Zhenhui, Zhending duduk menyandar di dekat tempayan sembari berandai-andai bisa pergi dari kuil Jinchan dan belajar keterampilan pedang demi mencapai cita-citanya yaitu menjadi pendekar pedang terkuat. 真正的开始武道修习啊！ Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Zhenhui sudah pulang dan langsung menceritakan kalau kemampuan bela diri dari wanita bernama Jiang Ziwei sangatlah luar biasa. Selain itu, seseorang berambut putih dari sekte Zhenwu yaitu Zhang Yunsan juga tidak kalah hebat. 真武，一剑看着看不见。师兄，你去偷看了？ 你这不都告诉我了吗？ Zhending kemudian kepikiran seandainya dia bisa belajar dari Zhang Yunsan, Jiang Ziwei dan juga Qingjing maka hari-harinya pasti akan terasa lebih menyenangkan. Sedari itulah Zhending sadar kalau dia harus secepatnya menjadi kuat agar tidak tertinggal jauh dari mereka bertiga. 我得快点变强才行。 Ketika Zhending sudah mulai tertidur, ada sebuah giok di tubuhnya yang beresonansi dan giok itulah yang membawa Zhending ke dalam misi 6 jalan di kastil tersembunyi bersama peserta lain. Ternyata di sini misinya adalah menyelamatkan 4 orang praktisi termasuk Din Changsheng dan membunuh Kaisar Huangbo dari kastil tersembunyi. Bisa dibilang ini adalah misi bunuh diri bagi Zhending karena dia hanya satu-satunya peserta yang tidak mempunyai keterampilan bela diri. 任务是解救4位大侠。江姑娘， Zhending yang sebelumnya berada dalam kondisi bahaya berhasil diselamatkan oleh Jiang Ziwei yang datang di saat yang sangat tepat. Kedatangan Jiang Ziwei ke hadapan Zhending kali ini juga sekaligus menutup episode pertama kali ini ya guys.
Kedatangan Ziwei tentu saja banyak membantu Zhending yang hampir saja mati. Di saat yang sama, gadis Daji yang bertanya di manakah senior Zhang dan juga Qi Zhengyang karena seharusnya mereka berdua bersama dengan Ziwei. 这位妹妹，怎么只有你一个人呢？ Tak lama kemudian, senior Zhang dan Qi Zhengyang muncul dan mengalahkan salah seorang pasukan. Dia juga memberikan info berhasil menemukan dan mengejar salah seorang rekan dari Ding Changsheng yang bernama Ma Lianghan. Alih-alih bisa menyelamatkan Ma Lianghan, senior Zhang dan Qi Zhengyang malah mendapat serangan dari Ma Lianghan yang berkelakuan seperti zombie gila. 谁知他突然发狂袭击了我们。 Sontak hal ini pun membuat Qin Jing kepikiran kalau Ma Lianghan dan beberapa orang rekan dari Ding Changsheng mungkin sudah menjadi anak buah dari Kaisar Huangbo. Akan tetapi Zhending membantah hal tersebut karena menurutnya penguasa 6 jalan memberikan misi untuk menyelamatkan mereka berempat, jadi tidak mungkin mereka berempat adalah anak buah dari Kaisar Huangbo. 道他们是这隐皇堡的间谍。 Di saat obrolan sedang terjadi, salah seorang rekan mereka semua yang bernama Yan Xiang mendapat tusukan pisau tepat di bagian dadanya. Tidak salah lagi orang yang menusuk Yan Xiang adalah Ma Daxia yang merupakan salah satu orang rekan dari Ding Changsheng. 他就是马大侠。 Setelah kemunculan dari Ma Daxia, Ma Lianghan yang sebelumnya dikalahkan oleh Ziwei kembali hidup dan melakukan kombinasi serangan bersama dengan Ma Daxia untuk menangkap semua peserta. Di saat sedang terjadi perbaku hantaman sengit, aksi menjengkelkan kembali dilakukan oleh Qin Jing, di mana dia menggunakan tubuh dari Zhending sebagai tameng pertahanan dari serangan Ma Lianghan. Masih cukup beruntung, lagi dan lagi Ziwei berhasil dengan sigap menyelamatkan nyawa Zhending dari ancaman bahaya. Terjadi momen aneh di mana setelah terkena serangan, Qin Jing mulai merasa pusing dan mendengar suara-suara bisikan di gendang telinganya. 杀了他！ Di dalam kondisi kritis karena sulitnya mengalahkan Ma Daxia dan juga Ma Lianghan, senior Zhang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka berdua, di mana tujuan dia dan yang lain masuk ke dalam kastil tersembunyi adalah untuk menyelamatkan Ma Lianghan dan juga Ma Daxia. Namun ya tetap saja ucapan dari senior Zhang terasa sia-sia saja karena mereka berdua sudah tidak terkendali lagi. Bahkan di sini dengan kombinasi serangan mereka berdua berhasil mengikat semua peserta dengan rantai yang dimiliki oleh Ma Daxia. Di dalam kondisi terikat, Zhending memberikan sebuah ide kepada Qi Zhengyang di mana dia meminta agar Qi Zhengyang melempar obor di dalam lorong untuk menciptakan sebuah ledakan tepat di hadapan Ma Daxia dan juga Ma Lianghan. 你相信光吗？瞬间遇到亮光，他们肯定是。 Benar saja, ide yang diberikan oleh Zhending bekerja dengan baik karena orang yang sudah lama tidak terkena sinar cahaya akan takut dengan sinar cahaya itu sendiri. Situasi Ma Daxia dan juga Ma Lianghan yang takut akan cahaya benar-benar dimanfaatkan oleh Zhending dan kawan-kawan untuk melakukan serangan balik. Ketika Ma Lianghan sudah dalam keadaan terdesak, dia mulai meminta semua peserta untuk membunuhnya sekarang juga, dan sontak momen ini tidak disia-siakan oleh gadis Dajiang untuk mengayunkan pisaunya ke arah Ma Lianghan. Akan tetapi serangan dari gadis Daji yang dihadang oleh Qin Jing yang beralasan kalau mereka semua harus menyelesaikan misi, yaitu menyelamatkan 4 orang praktisi termasuk Ma Lianghan yang hendak dibunuh oleh gadis Dajiang. 杀了他，任务怎么办？ Mereka berdua kemudian saling berdebat satu sama lain di mana Qin Jing ingin menyelesaikan misi, sementara gadis Dajiang ingin membalas dendam karena rekannya yaitu Yan Xiang sudah mati karena dibunuh oleh Ma Lianghan.
闪功难道比为亲友报仇还重要？ Tiba-tiba saja Qingjing kembali mendapatkan bisikan-bisikan aneh di telinganya dan bisikan itu hanya dirasakan oleh dia seorang. Momen kelengahan dari semua peserta dimanfaatkan oleh Ma Lianghan untuk menusukkan tubuhnya ke pedang milik Qingjing guna bisa membunuh dirinya sendiri. Setelah Ma Lianghan mati, tiba-tiba saja penguasa 6 jalan ternyata memberi bonus 10 poin kepada Qingjing dan sontak hal ini membuat Qingjing merasa bersemangat dan melanjutkan untuk membunuh Ma Daxia guna bisa mendapatkan kembali 10 poin tambahan. Ma Lianghan 冰结法门，什么？奖励10点上攻。 Senior Zhang sendiri sudah kehabisan kata-kata serta berharap kalau Ma Daxia dan juga Ma Lianghan diberi ketenangan setelah mereka berdua meregang nyawa. Di satu sisi, gadis Daji yang kelihatan masih bersedih karena dia harus kehilangan rekan satu timnya yaitu Yan Xiang. Akan tetapi meskipun begitu, perjalanan mereka di dalam kastil tersembunyi harus segera diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 3 jam ini. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, Zhending yang penasaran bertanya kepada Qingjing tentang bisikan-bisikan yang sebelumnya dia dapatkan. Akan tetapi di sini Qingjing kelihatan tidak senang ketika ditanyai seperti itu karena menurutnya hal tersebut bukanlah urusan dari Zhending. Yap, benar sekali, dari arah kejauhan ternyata mereka semua sedang diawasi oleh seseorang wanita yang juga berada di dalam kastil tersembunyi. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di sebuah gerbang, namun gerbang tersebut tidak dapat dicapai karena dipisahkan oleh sebuah jurang. Di tempat ini juga terdapat sebuah kunci mekanisme yang sepertinya menjadi kunci untuk mengeluarkan jembatan penghubung ke pintu tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang pandai dalam kunci mekanisme, jadi mereka semua tidak berani mengambil resiko untuk mencoba. Namun berbeda dengan Zhending yang di masa depan pernah bermain game mekanisme digital dan merasa kalau kunci mekanisme di hadapannya tidak jauh berbeda, dia pun berinisiatif untuk menunjukkan keahliannya di hadapan para murid senior. 这不就是数字转盘吗？要不我来试试。 Melihat Zhending yang begitu ahli memainkan kunci mekanisme tentu saja membuat Ziwei cukup terkejut, apalagi kunci mekanisme tersebut berhubungan erat dengan faksi dan sekte yang ada di zaman kuno. 小僧，万事万物皆可替于斯。居然连天方国的文字也都识得。 Dan yap, pada akhirnya Zhending berhasil menyelesaikan kunci mekanisme dengan sangat baik, yang mana terlihat kunci mekanisme tersebut mengeluarkan tangan dengan sebuah tulisan. Untuk membaca tulisan tersebut, Zhending meminta gadis Dajiang yang memang lebih ahli dalam hal membaca. Ternyata tulisan tersebut berlafalkan, ikut denganku, pintu menuju kehidupan akan terbuka. Di saat gadis Dajiang menarik tangan tersebut, tiba-tiba saja muncul sebuah jembatan yang membentang ke arah gerbang, dan sontak hal ini pun membuat Qingjing sangat senang dan segera melewati jembatan tersebut untuk sampai lebih dulu ke pintu gerbang di hadapan mereka semua. Akan tetapi disinilah keanehan terjadi, di mana Qingjing malah terjatuh ke dalam jurang karena ternyata jembatan tersebut hanyalah sebuah ilusi semata. Cukup beruntung dengan kemampuan yang Qingjing miliki serta bantuan dari gadis Dajiang, dia berhasil selamat dari maut. Kondisi yang baru saja menimpa Qingjing memaksa mereka semua harus lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Di saat itu pula Zhending kembali mempunyai ide cemerlang setelah dia menganalisa tulisan yang ada di telapak tangan kunci mekanisme. Zhending kemudian mendemonstrasikan kalau mereka harus memegang tangan tersebut dan memasukkannya kembali sebagai syarat untuk terbukanya jembatan ke depan pintu gerbang.
Tentu saja saran dari Zhending mendapat penolakan dari Qingjing karena dia sudah hampir mati ke dalam jurang barusan. 我们要相信这个杂役僧吗？他总能想到意想不到的办法。 Meskipun semua orang masih meragukan ide dari Zhending, terlihat Ziwei sangat mempercayai si botak karena sedari awal Zhending selalu saja punya ide cemerlang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan kali ini lagi dan lagi Ziwei juga sangat yakin kalau ide dari Zhending akan berhasil. Setelah Ziwei berhasil meyakinkan semua orang, terlihat hanya Qingjing saja yang tidak mau ikut untuk menempelkan tangannya pada kunci mekanisme. 你们，哼！ 生死由命罢了。Dan benar saja ketika mereka semua meletakkan tangan di kunci mekanisme dan mendorong tangan tersebut masuk, jembatan penghubung ke pintu gerbang benar-benar terbuka. Ide jenius dari Zhending ini sontak membuat dia kembali mendapat pujian dari orang-orang sekitarnya terkecuali Qingjing. Gadis Dajiang pun kemudian langsung mengetes jembatan dengan melemparkan bebatuan untuk memastikan kalau jembatan tersebut bukanlah sebuah ilusi. 走吧。 Setelah memastikan kalau jembatan tersebut bukan ilusi, Senior Zhang lekas memimpin mereka semua untuk melintasi jembatan guna menuju ke pintu gerbang. Namun disinilah kesialan menimpa mereka semua di mana terlihat kalau jembatan tersebut tiba-tiba hancur tanpa sebab. Bisa saja hal tersebut disebabkan karena Qingjing yang tidak ikut memegang kunci mekanisme namun memilih ikut melintasi jembatan itu. Emang beban nih Qingjing, emang beban. Momen panik ini membuat semua orang berlarian untuk buru-buru menyeberang dan kembali lagi terjadi sebuah momen kopet di mana Qingjing menjegal kaki dari Zhending dan menggunakan tubuhnya sebagai pijakan guna bisa sampai duluan ke depan gerbang. Dalam kondisinya yang sedang terjatuh, Zhending sangat marah dan akan mengingat semua perilaku yang dilakukan oleh Qingjing kepadanya. Cukup beruntung di sini Ziwei masih berbaik hati dengan membantu Zhending bangun untuk menyeberangi jembatan. Akan tetapi mereka berdua dan juga gadis Dajiang seperti sudah terlambat dan akan jatuh ke dalam jurang. Jatuh atau enggak nih ya guys ya mereka bertiga? Menarik untuk kita tunggu. Lagi seru-serunya malah episode kedua ini habis guys. Episode ketiga diawali dengan Jiang Ziwei dan juga Zhending yang jatuh ke dalam jurang setelah mereka tidak berhasil menyeberangi sebuah jembatan. Nah, di sini Mimin udah tahu ya guys nama dari gadis Dajiang yaitu Qixia. Keberuntungan masih berlabuh pada Zhending di mana Ziwei dan Qixia mampu berjibaku menyelamatkan Bang Botak agar tidak jatuh ke dalam jurang. Waduh, Bang Botak menang banyak nih karena di sini dia mendapatkan pelukan dari dua orang wanita sekaligus. Mereka bertiga akhirnya berhasil selamat dan melihat sebuah pintu besar berada di seberang jurang dan tanpa ragu Qixia pun langsung menggunakan senjatanya untuk digunakan sebagai tali guna bisa menyeberangi jurang di hadapan mereka. Dengan kemampuan magisnya, Ziwei dengan mudah berhasil sampai ke depan pintu dan tidak mengalami luka sama sekali pada kedua tangannya. Nah, ketika giliran dari Zhending menyeberang, dia mendapatkan kesulitan karena kedua tangannya tidak mampu untuk menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh rantai milik Qixia. Beruntungnya Zhending masih berhasil selamat meskipun kedua lengannya mengalami luka-luka. Keberuntungan juga kembali menghampiri Zhending yang mana Ziwei dengan perhatian menutupi luka di tangan Zhending memakai seutas kain. Beberapa saat kemudian setelah masuk ke dalam pintu, mereka bertiga menemukan dua lorong jalan yang berbeda dan di sini Qixia pun mempunyai inisiatif untuk mengecek kedua jalan tersebut sementara Zhending dan juga Ziwei menunggu terlebih dahulu.
Pada saat sedang menunggu Cixia, tiba-tiba saja baju Zhending kemasukan seekor laba-laba yang membuat Ziwei ketakutan. Ternyata meskipun Ziwei ini adalah seorang ahli pedang, tetap saja dia takut dengan laba-laba yang sedang dipegang oleh Zhending. 竟然会怕虫子！ 总有害怕的东西。 Momen ini pun membuat Zhending hanya tertawa melihat kelakuan dari Ziwei sembari bertanya apakah ada lagi sesuatu yang ditakuti oleh Ziwei selain laba-laba. Ternyata memang benar, masih ada sesuatu yang ditakuti oleh Ziwei selain laba-laba, yaitu adalah darah manusia. Diketahui selama berada di pavilion Xijian, Ziwei dan murid-murid lain selalu membunuh ayam guna berlatih membunuh hewan dan sesering mungkin melihat darah. Meskipun begitu, Ziwei sampai saat ini masih merasa takut dan hari ini adalah pengalaman pertamanya melihat langsung darah manusia. 从未上过真人，也是第一次看到敌人鲜血喷出。你以后出道的名号我都替你想好了。 Mendengar semua cerita Ziwei tentu saja membuat Zhending tertawa dan menyebut kalau Ziwei adalah dewa pedang pemusnah ayam. 无鸡剑神！ Tak lama kemudian Cixia sudah kembali dan menginformasikan kalau dua jalan di hadapan mereka masing-masing jalan tersebut mempunyai pintu keluar. Karena waktu misi 6 jalan sudah tersisa 1 jam lagi, mau tidak mau mereka bertiga harus berpisah untuk menyusuri 2 lorong jalan tersebut. Yang mana Cixia akan pergi sendirian sementara Zhending akan pergi bersama dengan Ziwei. 走吧。 Tanpa diduga, Zhending dan Ziwei menemukan sebuah pintu besar yang membawa mereka berdua bertemu dengan seseorang yang sedang dirantai. 是哪位朋友？ 前来除魔卫道。 Usut punya usut, ternyata orang tersebut adalah Cheng Yong yang merupakan salah satu praktisi yang harus diselamatkan oleh Zhending dan kawan-kawan. Cheng Yong menginformasikan kalau penguasa kastil tersembunyi menggunakan pil pengendali hati untuk menguasai dunia. Melihat kondisi Cheng Yong yang terluka dan terrantai, Ziwei pun berinisiatif untuk menolong meskipun pada awalnya Zhending melarang. Benar saja, Cheng Yong ternyata berniat jahat dengan menekan salah satu tombol jebakan yang ada di dalam ruangan guna menyerang Ziwei. 有机关！ Alhasil di sini pun Zhending harus turun tangan membantu Ziwei meskipun dia sama sekali belum bisa menguasai ilmu bela diri. 这兔子到底什么路数？ 哎，张师兄！ 急先生凉。 宰了你！趁你病。 Setelah melakukan beberapa gerakan berbaku hantaman, Zhending merasa sedikit menyesal karena selama di kuil Jinchan dia belum pernah belajar ilmu bela diri apapun dan saat ini Ziwei dalam keadaan terluka yang membuat keadaannya menjadi terancam. Cukup beruntung Cheng Yong masih dalam keadaan terluka, jadi Zhending masih bisa menggunakan pedang secara asal-asalan untuk melakukan serangan kepada Cheng Yong. 老子不会刀法， 怎么能自称老子的？ Tanpa diduga pada akhirnya Zhending berhasil membuat Cheng Yong semakin terluka parah dengan gabungan bela diri serta keterampilan pedang asal-asalan yang dia miliki. Setelah Cheng Yong kalah, dia mulai kembali tersadar dari pengaruh jahat dan tumbang di hadapan Zhending dan juga Ziwei. 两位，程大侠，小心！ Sebelum Cheng Yong mati, dia berucap dan meminta Ziwei untuk berhati-hati kepada pil pengendali hati. 程大侠， 之一，各自奖励。 Setelah kematian dari Cheng Yong, Ziwei dan Zhending secara otomatis mendapatkan 10 poin dari misi 6 jalan yang sedang mereka jalani saat ini. Tiba-tiba saja pintu dari arah belakang Zhending terbuka yang menandakan pintu tersebut adalah jalan keluar untuk mereka berdua.
上半身倒无大碍。 Ketika hendak memasuki pintu tersebut, Ziwei kelihatan terjatuh karena kakinya sedang dalam keadaan terluka. Mau tidak mau Zhending langsung menawarkan untuk menggendong Ziwei karena mereka berdua sudah tidak punya waktu lagi untuk menunggu kesembuhan kaki dari Ziwei. Momen bantuan dari Zhending ini pun membuat Ziwei berterima kasih karena Zhending sudah mau berbaik hati untuk menggendongnya. 不如让我来背你，不拘小节。 Sambil menelusuri lorong, Ziwei berbicara kepada Zhending kalau dia nantinya sudah terkena pil pengendali hati, maka Zhending harus segera membunuhnya. Dia juga memberitahukan titik kelemahan di tubuhnya kepada Zhending untuk berjaga-jaga. Akan tetapi di sini Zhending terlihat enggan untuk membunuh Ziwei karena menurutnya dengan cara apapun dia pasti akan kesulitan. Yang mana diketahui Zhending sama sekali tidak mengerti ilmu bela diri, jadi ia sangat mustahil untuk membunuh Ziwei meskipun dia terpengaruh pil pengendali hati. 你告诉我也没用啊，也多半是打不过的。 Di satu sisi ternyata Ziwei sangat bersedia membunuh Zhending jika nantinya Zhending sudah terpengaruh oleh pil pengendali hati. Dan sontak hal ini pun membuat Zhending kaget serta menganggap kalau Ziwei adalah gadis yang cukup kejam. Tiba-tiba saja pintu di hadapan mereka berdua kembali terbuka dan kali ini muncul pasukan kastil tersembunyi yang sudah siap menyerang. Momen ini pun membuat Ziwei meminta Zhending untuk menuruti semua perintahnya dalam bergerak karena dia akan menggunakan keterampilan pedang di atas punggung Zhending. 右翼，咱们得想个办法冲出去。 Secara heroik mereka berdua saling bekerja sama untuk mengalahkan pasukan kastil tersembunyi. Meskipun begitu tetap saja para pasukan tidak ada habisnya datang ke hadapan Zhending dan juga Ziwei. Momen ini pun membuat mereka berdua memikirkan untuk mencari jalan keluar guna bisa melarikan diri dari para pasukan. Cukup beruntungnya di sini tiba-tiba saja Cixia datang menyelamatkan Zhending dan juga Ziwei. Penyelamatan yang dilakukan oleh Cixia ini juga sekaligus menutup episode 3 kali ini ya guys. Episode keempat masih dibuka dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Cixia kepada Zhending dan juga Ziwei. Melihat kondisi Ziwei yang sedang dibopong oleh Zhending membuat Cixia bertanya apakah saat ini Ziwei dalam keadaan terluka. Ziwei pun menyebutkan kalau keadaannya baik-baik saja, namun kakinya sedikit terluka, jadi hal tersebutlah yang membuat Zhending menggendongnya. Karena Cixia sudah menemukan jalan menuju kastil tersembunyi, dia pun lekas mengajak Zhending dan juga Ziwei untuk menyusuri jalan tersebut bersama-sama. 我现在就是江姑娘的脚，你那如何？ 跟我来。这生门之路果然平坦。 Sementara itu di jalan yang berbeda, Senior Zhang terlihat marah kepada Qingjing karena ulahnya di tengah jembatan membuat Ziwei, Zhending dan juga Cixia jatuh ke dalam jurang. Setelah mereka kembali, tentu saja Senior Zhang akan melaporkan semua yang dilakukan oleh Qingjing kepada ketua sekte. 必向掌门禀明实情，治你的罪。 Alih-alih merasa bersalah, Qingjing malah balik marah kepada Senior Zhang serta menyalahkan Zhending yang tidak punya kemampuan apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia juga menyalahkan Ziwei dan juga Cixia yang sok-sokan ingin menjadi pahlawan dengan menyelamatkan Zhending yang sedang terjatuh. Senior Zhang kembali berkata kalau dia akan sangat merasa malu kepada dunia jika bertarung bersama dengan orang seperti Qingjing. 怪不得我。 实乃武林之耻。前面有人。 Tiba-tiba saja mereka bertiga mendengar sebuah suara dari arah depan dan memutuskan untuk mendatangi arah suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari penguasa kastil tersembunyi yaitu Huang Bo yang sedang berdebat dengan Ding Changsheng. Diketahui Ding Changsheng sebenarnya adalah sahabat baik dari Huang Bo, namun mereka berdua punya pemikiran yang berbeda tentang pil pengendali hati.
给他们下了夺心丸的毒，子而已，我丁长生有何惧在？ Ding Changseng juga rela memutus persaudaraan di antara mereka berdua karena sampai saat ini Huang Bo tak kunjung menyadari perbuatan jahatnya. Ternyata tujuan Huang Bo menciptakan pil pengendali hati karena dia sudah sangat muak akan kejahatan yang terjadi di bumi. Dengan pil pengendali hati diharapkan nanti semua orang bisa dia kendalikan dan tak ada satupun dari mereka yang menyakiti satu sama lain. Tentu saja hal tersebut tidak disetujui oleh Ding Changseng yang menganggap kalau semua orang akan menjadi mayat hidup jika mereka semua memakan pil pengendali hati. 就是因为人人都有贪念，才叫人人都行善修身，个个都成了你的行尸走肉。杀了他！ Di saat yang sama, tiba-tiba saja Qin Jing kembali merasakan bisikan-bisikan aneh di kepalanya dan tanpa sadar langsung berlari ke arah Ding Changseng serta melakukan tusukan pedang. 闪功！长生，奖励呢？闪功呢？ Beberapa saat kemudian, Zhending Ziwei dan juga Qixia tiba di dalam kastil tersembunyi dan menemukan kalau Senior Zhang dan Qi Zhengyang masih selamat. Dari arah Qin Jing, dia kelihatan marah kepada Huang Bo karena bisikan-bisikan yang muncul di kepalanya pasti disebabkan oleh pil pengendali hati ciptaan Huang Bo. 你就是我脑子里的声音，满足我的愿望。声音。 Siapa yang menyangka kalau Huang Bo sangat marah karena Qin Jing sebelumnya sudah menikam Ding Changseng secara diam-diam. Huang Bo masih tidak terima karena Ding Changseng merupakan sahabatnya, jadi tidak ada orang yang boleh untuk melukai Ding Changseng selain dirinya sendiri. 将士们，你们没事。 Dengan hanya sekali tebasan tangan saja, Huang Bo berhasil membuat Qin Jing kehilangan nyawanya. Tak lama kemudian muncul pasukan kastil tersembunyi di sekitaran Zhending dan juga kawan-kawan, yang mana tentu saja semua itu perintah dari Huang Bo. Meskipun Senior Zhang sangat percaya diri kalau mereka bisa mengalahkan Huang Bo, akan tetapi Huang Bo menganggap kalau kemampuan junior-junior di hadapannya sama sekali belum cukup untuk membunuhnya. 凭你们！眼下我正是用人之际，真是痴人说梦，七姐姐。 冥顽不灵。 Dan yap, langsung baku hantam dong. Ah, masa diem-diem baik sih. Melawan ratusan pasukan dari kastil tersembunyi bukanlah sebuah masalah bagi Zhending dan kawan-kawan. Akan tetapi hal yang paling menakutkan sebentar lagi akan terjadi, di mana mereka harus menyelesaikan misi dengan membunuh penguasa kastil, yaitu Huang Bo. Dengan inisiatif sendiri, Senior Zhang berusaha menyerang Huang Bo sendirian, dan yap, hanya dengan 2 jari tangan Huang Bo saja berhasil menahan serangan pedang Senior Zhang dan melakukan serangan balik yang cukup fatal. Kombinasi serangan-serangan yang dibuat oleh Senior Zhang, Qi Zhengyang dan juga Qixia sama sekali belum mampu untuk melukai Huang Bo. Sementara di saat yang sama, Ziwei dan juga Zhending hanya bisa berdiam diri karena mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan penyerangan jika kondisi Ziwei seperti ini. Akan tetapi meskipun begitu, mau tidak mau Ziwei akan menggunakan teknik pedang klasik Taishan untuk melakukan serangan kuat kepada Huang Bo.
Serangan teknik pedang klasik Taishan yang dilakukan oleh Ziwei masih gagal untuk menyentuh Huang Bo, sekaligus membuat mereka semua hampir putus asa karena faktanya sampai sekarang Huang Bo tidak bisa tersentuh sama sekali. Akan tetapi meskipun begitu mereka semua tidak menyerah begitu saja dengan kembali melakukan serangan-serangan kombinasi. Namun ya lagi dan lagi mereka semua harus gagal, yang mana serangan kali ini membuat Zhending terluka cukup serius dan pandangannya seketika menjadi kabur. Meskipun begitu, dengan tekad yang cukup kuat, Zhending kembali berdiri untuk menggendong Ziwei guna terus melakukan perlawanan kepada Huang Bo. Sementara itu di saat yang sama, Ding Changsong ternyata masih hidup dan mulai sadarkan diri setelah mendapat tusukan pedang Qinjing sebelumnya. Ketika Zhending dan kawan-kawan sedang dihajar habis-habisan, Ziwei kemudian teringat pesan dari Chen Yong yang mengatakan kalau Huang Bo mempunyai sebuah kelemahan, yaitu berada di antara kedua alis matanya. Ziwei juga meminta Zhending untuk bersiap melakukan serangan terakhir dan mempercayakan serangan terakhir ini kepadanya. Di saat yang sama, Huang Bo juga tengah bersiap melakukan serangan pamungkas untuk membunuh Zhending dan kawan-kawan. Tiba-tiba saja Ding Changsong berlari ke arah Huang Bo dan langsung menusukkan pedang yang membuat Huang Bo sedikit terluka. Momen terlukanya Huang Bo langsung dimanfaatkan oleh Zhending dan juga Ziwei untuk melakukan serangan terakhir mereka. Benar saja, serangan terakhir Ziwei dan Zhending tersebut berhasil tepat mengenai bagian wajah di antara kedua alis dari Huang Bo. Dalam kondisinya yang sedang sekarat, Huang Bo kecewa karena hari ini sahabatnya Ding Changsong malah melakukan pengkhianatan. Alih-alih menyesal karena sudah menusuk Huang Bo, Ding Changsong menjelaskan kalau dia sudah tersadar dari kegelapan sementara Huang Bo masih belum. Dengan kata lain, Ding Changsong sudah menyadari kalau perbuatan yang selama ini dilakukan oleh Huang Bo adalah sebuah kesalahan. Pada akhirnya, Ding Changsong dan Huang Bo tergeletak di atas lantai yang menandakan kalau misi dari Zhending dan juga kawan-kawan sudah selesai dilaksanakan. Sementara itu, Ziwei menganggap kalau teknik pedang yang baru saja dia gunakan berhasil membunuh Huang Bo sangatlah kebetulan karena dibarengi dengan tusukan pedang dari Ding Changsong sebelumnya. Di saat yang sama, senior Zhang juga sangat kagum dengan kemampuan pedang yang dimiliki oleh Ziwei, padahal kondisinya saat ini sedang kritis. Setelah menyelesaikan misi 6 jalan, masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan 50 poin kebaikan serta akan dipulangkan ke kediaman masing-masing. Dipulangkannya para peserta ujian juga sekaligus menutup episode 4 kali ini ya guys. Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero.
Hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita Donghua berjudul Ancient Lords atau Yeezy Season episode ke-5. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Zhending dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan misi 6 jalan meski harus menewaskan Qingjing dan juga Yan Wujiang. Ternyata mereka berlima tidak langsung pulang melainkan dibawa ke sebuah tempat oleh penguasa 6 jalan atau Liu Dao. Sesampainya di sebuah tempat tersebut, semua luka yang mereka berlima rasakan tiba-tiba saja pulih dengan seketika tanpa menyisakan sedikit pun rasa sakit. Penguasa 6 jalan kemudian kembali berbicara, tidak peduli luka seperti apa yang diderita oleh para peserta ujian, mereka semua akan sembuh total jika berhasil menyelesaikan misi yang diberikan. Sebaliknya, jika misi tidak selesai, maka akan mendapatkan hukuman serta luka yang diderita akan semakin parah. Kini tiba saatnya mengumumkan tentang pembagian nilai pada misi kastil tersembunyi. Selain Ziwei, tidak ada di antara mereka berlima yang mendapatkan nilai menengah. Meskipun begitu, Ziwei juga tidak mencukupi untuk mendapat poin tambahan serta hadiah undian. Mendengar semua penjelasan tersebut, sontak membuat Zhending berpikir kalau penguasa 6 jalan seperti operator game saja. Beberapa saat kemudian muncul kilatan-kilatan dari penguasa 6 jalan yang mana nantinya setiap peserta bisa menukarkan poin yang mereka dapat dengan senjata atau keterampilan yang tersedia. Senior Zhang cukup kaget karena keterampilan yang disediakan oleh penguasa 6 jalan diambil dari setiap sekte yang ada. Bahkan ada sebuah jimat bernama jimat seberang lautan yang bisa ditukarkan dengan 300.000 poin kebaikan. Di saat yang sama, Zhending melihat pil pengendali hati juga disediakan oleh penguasa 6 jalan. Hal ini membuat Zhending sadar sepertinya pil pengendali hati punya hubungan dengan penguasa 6 jalan ini. Tak lama kemudian, para peserta mendapatkan sebuah slip buku penukaran harta yang sudah disediakan. Di dalam slip buku tersebut sudah tercatat poin yang dikumpulkan dan harta apa yang mereka berlima bisa dapatkan. Penguasa 6 jalan juga memberikan sebuah keringanan di mana para peserta bisa meminjamkan poin satu sama lain untuk mendapatkan sebuah barang atau harta yang diinginkan. Bang MC Zhending sendiri kelihatan cukup bingung karena poin yang dia dapatkan sangat sulit untuk ditukarkan oleh berbagai barang yang ada karena terlalu sedikit. Di saat yang sama, Ziwei sedikit mengeluh karena poin kebaikannya kurang 20 poin untuk menukar sebuah keterampilan yang dia inginkan. Ucapan Ziwei tentu saja membuat Zhending kepikiran apakah dia harus meminjamkan poin kepada Ziwei atau tidak. Terlebih lagi jika bukan karena Ziwei, Bang MC kita ini sudah mati jatuh ke dalam jurang ketika melewati jembatan. Tapi jika Zhending meminjamkan poinnya, maka dia akan sangat kesulitan pada misi selanjutnya karena ya saat ini dia sama sekali nggak menguasai ilmu bela diri. Meskipun sempat dilema, akhirnya Zhending berinisiatif untuk meminjamkan poinnya kepada Ziwei guna mempererat hubungan pertemanan di antara mereka. Akan tetapi ternyata Ziwei menolak untuk meminjam poin dari Zhending karena dia merasa tidak enak hati jika harus meminjam poin orang lain seperti itu. Karena saat ini Zhending masih bingung hendak menukar poinnya dengan apa, Ziwei berinisiatif untuk membantu memilihkan keterampilan apa yang paling cocok untuk Bang MC botak. 多谢江姑娘指点。
Setelah selesai memilih, Zhending akhirnya masuk ke dalam tempat yang disediakan oleh penguasa 6 jalan, dan harta pertama yang diinginkan oleh Zhending adalah baju besi 8 langkah dari kuil Jinchan tempatnya berada. Ternyata di sini Zhending bisa memilih tingkatan kultivasi dari harta baju besi 8 langkah yang dia inginkan. Setelah memilih baju besi 8 langkah, Zhending menyadari kalau poinnya hanya cukup untuk menukarkan harta tersebut saja. Dia pun lekas keluar untuk kembali kepada rekan-rekannya. Tiba-tiba saja Ziwei melakukan serangan kepada Zhending untuk melakukan percobaan kepada keterampilan yang baru saja Bang MC Botak pilih. Yap, benar sekali, ternyata keterampilan yang diberikan oleh penguasa 6 jalan benar-benar asli atau original bawaan pabrik. Pujian juga dilontarkan oleh senior Zhang yang mana menurutnya pilihan baju besi dari kuil Jinchan adalah pilihan yang sangat tepat untuk Zhending guna mengarungi misi selanjutnya. Terjadi sebuah momen di mana Ziwei memberikan buku keterampilan pedang yang dia dapatkan karena paham kalau Zhending tidak bisa mendapatkan harta lain selain baju besi tersebut. Setelah semua peserta sudah selesai menukar poin kebaikan, maka penguasa 6 jalan akan mengembalikan mereka semua ke tubuh masing-masing dan akan menunggu untuk misi selanjutnya. Peringatan di sini juga diberikan di mana mereka berlima dilarang keras untuk memberitahu siapapun tentang penguasa 6 jalan, dan jika ada yang melanggar, maka dengan sendirinya para peserta akan mati. Beberapa saat kemudian, Zhending sudah kembali sadar dan merasa kalau waktu sudah berlalu 2 jam semenjak dia masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh penguasa 6 jalan. Selain itu, Zhending juga sangat penasaran dengan nasib dari Qingjing dan juga Yan Wujiang yang tewas ketika menjalani misi. Tiba-tiba saja lonceng kuil Jinchan berbunyi di tengah malam yang menandakan sudah terjadi sesuatu hal yang besar. Ternyata Qingjing yang sebelumnya mati di misi kastil tersembunyi beneran mati di dunia nyata. Sontak hal ini pun membuat ketua sekte Suantian bernama Tao Suzhou marah karena ketika masuk ke dalam kuil keadaan Qingjing masih baik-baik saja. Tao Suzhou meminta penjelasan dari ketua biara kuil Jinchan bernama Kong Wen sebagai penanggung jawab. Kong Wen menjelaskan kejadian mengenaskan ini pasti akan dia selidiki, dan bagi siapapun yang sudah membunuh Qingjing akan dihukum sesuai ketentuan yang ada di kuil Jinchan. Karena semua orang di dalam ruangan sudah penasaran siapakah orang yang membunuh Qingjing, maka Kong Wen dengan segera akan mengecek langsung dengan kemampuan yang dia miliki. Seorang praktisi dari sekte Zhenwu yang merupakan guru dari senior Zhang bernama Yuan Zi memberi ucapan bela sungkawa kepada Tao Suzhou sekaligus memintanya untuk bersabar sembari menunggu hasil pemeriksaan Kong Wen. Alih-alih merasa tenang, Tao Suzhou malah marah kepada Yuan Zi dan meminta Yuan Zi untuk tidak berpura-pura baik kepadanya sekarang ini. Ketegangan di antara mereka berdua membuat Kong Wen mau tidak mau harus memeriksa keadaan dari mayat Qingjing sekarang juga. Dengan kekuatan magisnya, Kong Wen berhasil menganalisa kematian dari Qingjing karena lehernya terputus dan disebabkan oleh seorang praktisi yang berada di ranah pencerahan. Belum selesai Kong Wen memberikan informasi, Tao Suzhou kembali marah-marah karena menurutnya yang dibutuhkan sekarang adalah siapa orang yang sudah membunuh Qingjing dan kenapa orang tersebut bisa masuk ke dalam kuil Jinchan tanpa sepengetahuan mereka semua.
Ternyata Kong Wen di sini sendiri sudah tidak bisa menemukan siapakah pelaku yang membunuh Qin Jing serta meminta maaf atas nama kuil Jin Chan atas keteledoran mereka melindungi murid-murid sekte Xuan Tian. 事情岂能如此凑巧？都诡秘难寻，一起寻觅真凶。贫道能感受得到一个真相。 Sementara itu, Senior Zhang hanya terdiam sembari memikirkan apakah dia harus membocorkan informasi tentang kematian dari Qin Jing. Dan ketika belum selesai berpikir, tiba-tiba saja Qixia maju ke depan dengan niat memberitahukan semua yang terjadi kepada Qin Jing. Momen ini pun membuat sang ayah yaitu pemimpin geng Daji yang bernama Qi Yuantong langsung bereaksi, yang mana dia melarang Qixia untuk ikut campur perihal masalah yang sedang terjadi. Sementara itu, Tao Suzhou langsung marah ketika mengetahui Qi Yuantong melarang Qixia untuk memberikan informasi serta bersiap untuk melawan geng Dajiang jika Qi Yuantong masih berkeras. Momen ini pun pada akhirnya membuat Qi Yuantong mengizinkan Qixia untuk memberikan semua informasi yang dia ketahui perihal kematian dari Qin Jing. Momen mengerikan akhirnya terjadi, di mana Qixia langsung tidak bisa bernafas ketika hendak menyebut nama Liu Dao atau penguasa 6 jalan di hadapan semua orang. Dengan seketika Qixia juga tampak menutup matanya yang menandakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Reaksi cepat juga ditunjukkan oleh Kong Wen yang langsung mengecek apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Qixia. Namun sayangnya Kong Wen menganggap kalau nyawa dari gadis Dajiang ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Melihat kejadian ini, Senior Zhang hanya bisa terdiam karena semua perkataan dari penguasa 6 jalan ternyata memang benar, di mana mereka semua dilarang untuk membocorkan informasi sedikit pun tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu, Kong Wen lekas membuat kesimpulan bahwa dia pernah melihat kejadian yang serupa atau sangat mirip dengan kejadian yang menimpa Qixia barusan. Kong Wen menjelaskan ada sebuah organisasi misterius bernama Xianji yang mempunyai sebuah pantangan di mana jika ada anggota mereka yang membocorkan informasi internal, maka akan langsung meninggal di tempat. Kong Wen mencurigai kalau di dalam tubuh Qin Jing dan juga Qixia sudah ada sebuah kutukan yang membuat nasib mereka menjadi seperti ini jika membocorkan sebuah rahasia. Momen ini pun akhirnya membuat Tao Suzhou mengajak semua sekte untuk bersama-sama menumpas penyebab kematian Qin Jing dan juga Qixia. Di satu sisi, dia juga berbelasungkawa atas kematian dari Qixia dan meminta Qi Yuantong untuk mengecek barang apa yang ada pada Qixia guna mendapatkan sebuah petunjuk. Benar saja, ternyata di sini Qi Yuantong menemukan sebuah buku keterampilan rahasia di kantung penyimpanan milik anaknya dan menyebutkan kalau geng Daji yang tidak pernah mempelajari buku seperti ini. Dia pun menyimpulkan kalau organisasi misterius bernama Xianji pasti menjadi aktor utama yang menyebabkan anaknya bisa meninggal seperti ini. Karena masalah ini cukup serius, Yuanzi meminta semua pihak untuk menjaga informasi agar tidak bocor ke masyarakat. Sementara itu, tiba-tiba saja seorang murid dari kuil Jin Chan mendobrak pintu serta memberitahukan kalau Yan Wuji yang juga ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Pemberitahuan tewasnya Yan Wuji yang ini juga sekaligus menutup episode 5 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.